Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara, baik? Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan doa Bapa kami untuk saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan doa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk duduk. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu berada pada kami Tuhan Yesus. Kau akan selalu melindungi kami Tuhan, dalam segala keadaan apapun itu. Dan kami mau menyembah, muji muliakan nama-Mu. Kiranya layakkan kami pujian ini Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Kau tempat ku berlindung. Kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan muji muliakan nama Tuhan. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh Tuhan, sedalamnya
sama-sama pujikan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tajam dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan dalam jiwaku. Di dalam
Tuhan untuk selalu memuji muliakan nama-Mu Yesus. Ajar kami untuk terus berdiam, menikmati pada hadirat-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan muji muliakan-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan, Kau urapi segalanya Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Beri salam kanan kirinya, mari muji muliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita muji muliakan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama lambaikan tangan. Bukan bagi, katakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan, kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus
Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Sudah capek? Kalau sudah capek nggak gini aja saudara, tapi sambil lambaikan tangan untuk Tuhan, amin. Mari sama-sama kita muji muliakan Tuhan lebih dahsyat lagi. Biarkan roh Tuhan tercurah pada malam hari ini bagi setiap pribadi dari pribadi. Oh kudus tercurah di Tuhan ini, urapan yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dari pantangan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Anggur baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan, Roh Kudus tercurah di Tuhan ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari sorak-sorai bagi nama Tuhan, bagi Dia. Katakan hey, hey. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Sama katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah penuhi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya kami akan memberikan suatu berkat yang telah kami punya ya Tuhan. Dan semoga berkat ini akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan memberikan dan Kau berkati yang memberi maupun tidak memberi Tuhan.
Sama-sama katakan amin. Dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri pagi masa ini. Mari maju umat pemenang. Kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri pagi masa ini. Mari maju umat pemenang. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan kemuliaan-Nya kembali. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, pikiran kita. Dan kami harap segala firman-Mu Tuhan akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Biarkan kemenangan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Yesus. Terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau tak akan tinggalkan kami Tuhan. Engkau akan memegang teguh tangan kami Yesus. Engkau tak akan membiarkan kami terjatuh Tuhan. Engkau akan selalu memegang tangan kami dan Kau membawa untuk kebangkitan Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karena-Mu Bapa. Oh Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
Engkau akan selalu hadir Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin Kau telah menjatuhkan kami Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan Yesus Engkau tak akan biarkan kami tergeletak Tuhan. Kau akan bangkitkan kami Yesus. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau dapat di sini. Kemenangan terjadi. Sekali katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Dalam kuasa kemenangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah berubah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami boleh ada di dalam ruangan ibadah ini bukan satu kebetulan, tapi karena kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mendorong kami semua. Boleh hadir di tempat ini. Bapa, kami rindu Kau menjamah melawat setiap kami semua Tuhan. Biarlah kedatangan kami tidak dengan sia-sia. Kami rindu lawatan dan jamahan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur Tuhan. Bahkan yang sakit dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Bahkan yang terikat dengan kuasa apapun juga, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah atas setiap kami semua Tuhan. Melalui kuasa firman-Mu, Tuhan ajar kami malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan mengajar kami.
Firman-Mu akan mendidik kami. Firman-Mu akan menegur kami. Firman-Mu akan mengoreksi hati kami, Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami sediakan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi umat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan, biar nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Oh, kok lemes ya? Shalom. Apa kabar malam hari ini? Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus ya. Dungaren ini Bu Evi ya, kok rada lemes ya. Apa habis pergi ya? Habis healing ya, waduh kok gak acak-acak healing ini ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ya. Ya, malam hari ini saya diberikan satu tema kepada Ibu Evi atau Ibu Gembala Saudara di tempat ini ya. Satu temanya adalah tentang kenaikan Yesus ke sorga, saudara ya. Dan malam hari ini kita ucapkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, saudara dikasih Tuhan, malam hari ini tentang satu tema yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu kenaikan Yesus ke sorga ya. Pasti Bapak Saudara setiap tahun kita pasti mengadakan ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Saya percaya saudara sudah berulang kali mungkin mendengar hal-hal seperti itu ya. Berulang kali dikatakan Yesus naik ke sorga. Sering membuat kita ini ada satu peristiwa bahwa kenaikan Yesus ke sorga membuat kita sebagai orang yang percaya seharusnya saudara, apa sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya kalau kita sudah tahu bahwa Yesus naik ke sorga. Nah malam hari ini kita akan belajar saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya enggak memperkenalkan diri. Apa sudah kenal semua ya? Siapa yang belum? Yang belum sopo? Loh, kok 2 orang? Nanti di luar saja ya. Nama saya Bapak Antoni Sucahyono saudara. Penggembalaan di Gereja Allah Baik Immanuel Peterongan ya. Bu Evi ini bolak-balik sering ke Peterongan ya. Ini Bu Evi ini. Sering sekali ke Peterongan ya, sering dia telepon saya, Pak, saya jadwal di sana Bu, masih penuh Bu. Saya harus ke sana, saudara. Pokoknya Bu Evi ini kalau mau ke Peterongan tuh mesti apa ya Bu? Karena digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, saudara ya. Nah, malam hari saudara, saya nggak akan terlalu banyak memperkenal diri kan ya, karena waktunya sudah semakin berjalan dengan cepat sekali. Ayo kita akan belajar sama-sama firman Tuhan pada malam hari ini tentang kenaikan Yesus ke sorga. Kita buka ayatnya dulu ya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 saudara ya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 saudara ya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 kita akan baca bergantian ya. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 sorry, 6 sampai 11 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Saya ayat yang ke-6 nanti Bapak Saudara yang ke-7 dan seterusnya nanti ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Sebelah kita baca sama-sama, 2 dan 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Katakan amin. Nah, saudara, malam hari ini tentang kenaikan Yesus ke sorga, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, saudara, ada satu hal yang menarik, saudara. Ya, bisa ditampilkan untuk PowerPoint-nya. Ada satu pertanyaan demikian, saudara ya. Di sini dikatakan, kenaikan Yesus ke sorga, ini judulnya, saudara ya. Kisah Rasul pasal 1, 6 sampai dengan yang ke-11. Sekarang ada satu pertanyaannya. Ya. Apa makna kenaikan Yesus bagi kita hari ini, saudara? Apa sih maknanya dalam hidup saya sebagai orang percaya? Aku ini sudah percaya Tuhan, aku sudah elok Tuhan, aku sudah ikut Tuhan. Tuhan sudah naik ke sorga. Lah kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, apa maknanya bagi kita orang yang percaya hari-hari ini, saudara? Murid-murid ketika dia tahu waktu perpisahan yang pertama, ketika perpisahan yang pertama di waktu Tuhan Yesus mati, saudara, murid-murid mengalami satu hati yang galau, hati yang tidak pasti. Karena apa? Karena mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan, rupa-rupanya Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang mati pada waktu itu, saudara. Itu perpisahan yang pertama membuat para murid-murid ini jadi galau, dari kacau. Akhirnya apa? Ketika perpisahan yang pertama itu membuat para murid itu mulai meninggalkan Tuhan. Pergi kemana? Ke kehidupan mereka yang lama, saudara. Ya. Perpisahan yang pertama membuat mereka jadi galau, dari kacau. Ya. Tetapi sudah kasih Tuhan, ketika perpisahan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga, hati mereka tidak lagi kacau lagi, tidak galau lagi, saudara. Sebelum Yesus naik ke sorga, 40 hari Tuhan itu menampakkan berulang-ulang kepada siapa? Para murid-muridnya, yang tadinya hatinya galau, yang tadinya dia kacau. Berulang-ulang kali apa? Ayo kuatkan imanmu, ayo kamu percaya, ayo kamu kuat, ini loh aku. Saudara kasih Tuhan, Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada para murid, supaya apa? Imannya jangan goyah, imannya jangan lemah. Saudara. Karena kita tahu hari-hari ini tidak mudah. Orang percaya kepada Tuhan itu tidak mudah, persoalannya silih berganti. Saudara. Persoalannya itu kadang dikatakan membuat kita ini jadi ragu. Tuhan, engkau itu nyata atau enggak sih Tuhan? Tuhan, engkau tolong hidupku atau enggak sih Tuhan? Aku ini sudah berdoa. Bahkan doa apapun aku ikuti Tuhan. Doa puasa tak ikuti. Doa apa lagi? Doa penghiburan tak ikuti. Doa apa lagi? Doa ucapan syukur tak ikuti. Ibadah doa malam tak eloi Tuhan. Bahkan ibadah pemakaman tak meloi Tuhan. Tapi apa jawabannya Tuhan? Kok pancet wae? Kedien kok koyok ngene? Saudara, kalau kita melihat keadaan seperti ini membuat apa, saudara? Jadi galau. Tuhan, kamu itu di mana? Kok gak tolong aku? Kok pancet ae? Benar enggak, saudara? Membuat kita ini jadi galau. Tuhan, sakjane kamu ini ada enggak sih? Tuhan itu dengar enggak sih? Nah, saudara, murid-murid juga seperti itu, saudara, galau hatinya. Bahkan ada satu murid yang bernama Thomas itu kebacut, saudara. Kalau aku tidak mencucukkan tanganku pada lambung dan jarinya, aku sekali gak percaya. Aneh. Padahal apa? Thomas sama Yesus kan sering berjalan bersama-sama 3,5 tahun, di mana Yesus ada, mereka ada bersama-sama ikut pelayanan. Ikut pelayanan kemana Yesus, pergi aku ke sana, melok ngintil. Tapi apa akibatnya? Sekalipun dia dekat, sekalipun dia ngintil, saudara, apakah itu menjamin bahwa Thomas akan sungguh-sungguh percaya Tuhan? Tidak ada jaminannya. Ya. Sampai Yesus harus datang sendiri, mendatangi. Thomas, jangan kamu tidak percaya lagi. Akhirnya apa, saudara? Thomas percaya kepada Tuhan. Itu loh maksudnya, kenapa sih Tuhan gak naik dulu ke sorga?
hari dia harus menguatkan murid-muridnya. Karena dia tahu ada murid-muridnya yang mulai bimbang, ada murid-muridnya yang mulai ragu. Sudah. Seringkali Tuhan mengunjungi. Dan malam hari sudah kasih Tuhan. Ketika kenaikan Yesus yang kedua ini, perpisahan yang kedua ini, hati murid-muridnya tidak lagi bimbang. Hati murid-muridnya tidak lagi kacau. Ya, karena dia tahu, wah ini Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga ada pujian katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Dikatakan apa? Hidup jadi berarti sebab. Nah, hidup saudara itu berarti kan apa? Yesus yang saudara sembah itu adalah Yesus hidup saudara. Amin. Oleh karena itu malam hari ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada satu pertanyaan demikian. Tuhan, apa sih maknanya? Kalau engkau Yesus, engkau naik hari ini, apa makna Yesus naik hari ini bagi hidup saya? Ini loh, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, menurut pembacaan tadi dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-6 saudara ya. Kita lihat, kita baca lagi. Tolong ditampilkan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Nah, ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Dikatakan apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini, dikatakan apa? Memulihkan kerajaan bagi apa? Israel. Pada waktu itu saudara, pada zaman itu kerajaan Israel mengalami satu penganiayaan. Umat itu rindu supaya apa? Kerajaan itu dipulihkan. Sehingga mereka bertanya kepada Tuhan. Tuhan kalau bisa pulihkan. Sehingga malam hari ini saudara, saya berikan satu poin yang pertama saudara. Apa makna yang pertama? Kenaikan Yesus ke surga. Ini kita lihat. Poin yang pertama, saudara. Apa makna yang pertama? Kenaikan Yesus dikatakan apa? Mengubah. Pasti ada satu perubahan. Mengubah apa? Fokus hidup kita. Yang tadinya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-6, saudara. Murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan? Artinya apa? Ada satu pertanyaan. Mereka ingin dipulihkan secara apa? Jasmani gitu. Tuhan pulihkan jasmaniku. Tuhan pulihkan hidupku. Fokus mereka tidak lagi kepada sumbernya. Fokus mereka tidak lagi kepada Tuhan. Tapi apa? Fokus mereka kepada diri mereka sendiri. Hati-hati. Ada banyak orang hari-hari tidak lagi fokusnya kepada Tuhan. Tidak lagi fokusnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Alkitab mengatakan cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua, apa itu semua? Kalau menurut Bapak Saudara, apa sih semua itu Tuhan? Yang dibutuhkan kita ini loh saudara. Kita kan membutuhkan semuanya itu. Tapi Tuhan kata, ayo fokus kepada Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini saudara kita lihat. Orang mulai kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Orang mulai lalai, tidak lagi fokus untuk menyenangkan Tuhan. Tidak lagi fokus untuk apa saudara? Meninggikan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang mulai kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Kenapa bisa hilang fokus kepada Tuhan? Mungkin ada masalah yang membuat apa? Fokusnya mulai kepada masalah. Mungkin ada persoalan, fokusnya kepada persoalan. Tidak lagi fokusnya kepada Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ada satu contoh yang bernama Petrus. Dia fokusnya hilang pada waktu itu. Pada waktu itu saya berikan satu hal yang singkat saja. Petrus pada waktu itu saudara mengalami satu angin badai di dalam perahu itu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus itu datang menghampiri Petrus. Ya. Menghampiri murid-murid yang sedang galau, sedang lelah. Tuhan kita binasa, Tuhan bagaimana caranya? Ya. Itu hantu menurut Petrus. Tetapi apa saudara yang kasih Tuhan? Ketika Tuhan katakan, ya, Petrus tahu ini Tuhan. Jika kalau memang itu Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Tuhan ngomong apa? Datanglah Petrus.
fokusnya kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Berjalan di mana? Saudara pernah berjalan di atas air, tidak tenggelam? Tidak ya? Pernah tenggelam? Berjalan di atas air, saudara tenggelam tidak? Siapa yang nggak bisa berenang? Ya kelelep saudara ya. Nah saudara, ini loh mengapa sih Tuhan itu penting sekali fokus hari-hari ini, saudara. Ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Ada banyak hal-hal yang membuat kita ini lari dari kehendak Tuhan. Ada banyak hal-hal yang membuat pikiran kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Kenapa nggak bisa fokus, saudara? Ketika Petrus berjalan di atas air, dia fokus, ya, terus fokus kepada Tuhan. Ketika dia fokus, apa yang terjadi, saudara? Dia tidak tenggelam. Artinya apa? Orang yang fokusnya kepada Tuhan, hidupnya pasti diangkat oleh Tuhan. Orang yang fokus di hadapan Tuhan, hidupnya pasti mengalami mujizat Allah. Tidak gampang. Angel. Tuhan, aku fokus sembahyang doa. Delalah kersane Allah di telepon. Opo? Ayo metu golek mangan. Budal. Fokusnya buyar. Saudara tidak mudah, fokus itu angel. Saya itu belajar juga fokus. Tuhan, aku fokus kepadamu Tuhan. Tapi kok angel itu. Masalah itu kok bertubi-tubi terus Tuhan, ya apa ini? Ketika Petrus fokus kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat Allah dinyatakan. Kuasa Allah dinyatakan. Pertolongan Allah terjadi. Saudara. Tetapi, ada kata tapinya. Ketika fokusnya mulai hilang, dia mulai merasa, kok ono angin semering-semeringi. Ketika dia berjalan di atas air, dia mulai satu lagu berjalan di atas air. Mulai ada suara-suara, kono poiso ditolong Tuhan, kono poiso diberkati, mulai tenggelam dia, nggak percaya lagi. Nggak percaya sama Tuhan. Ayo malam hari ini fokus kepada Tuhan. Yesus sudah naik ke surga. Pesannya adalah jangan terus pikirkan masalah yang di dunia terus. Dunia tidak pernah habis, saudara. Pikir sana, ganti sana, ganti sana. Tidak akan pernah habis. Oleh karena pada malam hari, ayo fokus kepada Tuhan. Coba satu ayat di dalam, atau ini, Kolose 3, 2, saudara. Kita baca ayat ya. Kolose 3, ayat yang kedua. Ya. Ayo baca sama-sama, 2, 3, dikatakan apa? Pikirkanlah. Bukan, saudara, Alkitab mendorong kita. Alkitab menyuruh kita. Untuk apa? Pikiran ini loh. Memikirkan perkara yang di atas. Tidak boleh yang di bumi. Prioritas hidup kita, prioritas pikiran kita adalah pikirkan perkara yang di atas. Artinya apa? Mengapa kita harus memikirkan satu perkara di atas? Karena hidup kita ini tujuannya sorga. Yesus naik ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tempatnya disiapkan. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu ayo fokus malam hari ini. Makna yang pertama, engkau harus fokus kepada Tuhan. Satu ayat lagi, Ibrani pasal 12. Ayat yang kedua kalau nggak salah ya. Catat ya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Nah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan tertuju kepada Yesus yang apa? Kita terus dalam dan kepada kesempurnaan yang dengan kehinaan tekun memikul salib ganti yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, mengapa hidup kita harus fokus, harus memandang kepada Tuhan? Mengapa? Kenapa sih Tuhan, aku, saudara, disuruh fokus, memandang kepada Tuhan itu kenapa sih Tuhan? Ada apanya sih memandang kepada Tuhan? Saudara, ketika engkau memandang kepada Tuhan, ketika engkau fokus kepada Tuhan, Tuhan ingin delokon aku. Siapa yang menjadi patron hidup saudara, siapa yang menjadi contoh hidup saudara, adalah engkau harus meniru teladannya Tuhan. Kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Lihat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pelayanan di dalam dunia, saudara, apa yang dialami itu? Mengalami penolakan enggak? Mengalami penganiayaan enggak?
mengalami direndahkan enggak? Mengalami difitnah enggak? Saudara kalau mengalami itu rasanya gimana? Sakit kan? Sakitnya di mana Bu Evi? Wah, di sini barang. Tapi di sini enggak ada. Loh, kok kalau saya ngaku dari bapaknya. Saudara, ayo malam hari ini pandang dia. Pujian katakan, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah saudara, Tuhan ingin malam hari ini. Kenaikan Yesus ke sorga akan membuat hidupmu fokus lagi kepada Tuhan. Jangan lagi kepada dunia. Dunia ini sementara loh saudara. Di dalam dunia ini sementara. Oleh karena itu malam hari ini pesan firman Tuhan. Ya, pesan firman Tuhan malam hari ini. Oleh karena itu saudara, ayo fokus hidup kita. Mengubah hidupmu. Yang tadinya tidak fokus kepada Tuhan. Ayo sekarang fokus kepada Tuhan. Ya, tidak gampang. Ada tantangannya. Iblis itu paling tidak senang kalau lihat anak Tuhan itu fokus kepada Tuhan. Iblis tidak suka. Apa sih pekerjaannya iblis itu apa? Sukanya apa sih pekerjaan dia? Iblis itu datang hanya untuk apa? Mencuri, bunuh, dan seperti itu. Bahkan pekerjaan iblis itu suka apa saudara? Dia itu suka berjalan. Iblis itu suka apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Dia suka jalan-jalan. Mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa sih orang yang dapat ditelannya? Orang yang gampang ditelan itu yang bagaimana sih saja nih? Orang sih tidak fokus. Tapi malam hari saudara fokus kepada Tuhan. Amin, 2 orang. Amin. Nah, ayo fokus kepada Tuhan. Tuhan aku mau fokus. Sampai tadi dalam Kisah Rasul pasal 1:6. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya apa? Mereka ingin hidupnya itu dipulihkan. Kalau Yesus jadi raja dan dia akan juga ikut kecipratan. Gitu. Nah saudara, malam hari ini Tuhan ingatkan, ayo fokus malam hari kepada Tuhan. Yesus sudah naik, akan mengubah hidup saudara. Saya percaya, ketika Yesus naik, pasti ada perubahan dalam saudara. Amin. Yang tadinya dablek, terus gak dablek mana. Yang tadi bujui, gak bujui mana. Yang tadi pokoknya diubah sama Tuhan. Roh Kudus yang pasti mengubahnya. Kenapa saudara? Mereka lihat, Yesus sudah naik. Yesus naik, berarti aku harus berubah. Ya, oleh karena itu, malam hari ini saudara, jadi pesan yang pertama, Tuhan ingatkan yuk. Karena Yesus mengubah fokus hidup kita kepada Tuhan. Ya, malam hari ini, jangan kita fokus kepada dunia. Dunia itu sementara. Berapa lama sih kita hidup dalam dunia ini? Kalau menurut Alkitab 70 sampai 80. Lebih dari itu loro kabeh. Gak ono ceritanya dalam Alkitab 80 gak loro kabeh, enggak ada. Alkitab kan enggak pernah bujui, saudara. Alkitab enggak pernah bohong loh. 70, 80 selebihnya apa? Sakit penyakit saudara. Tapi kalau saudara hari ini ada, mungkin ada usia 80 sekian saudara sehat, itu anugerah Tuhan. Karena apa? Hidup ini adalah untuk kesempatan untuk apa? Hidup ini untuk apa? Melaku nengol terus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Kalau hidup ini sementara, fokus kepada Tuhan. Yesus sudah naik. Jangan engkau terhalang oleh keadaan dunia yang menarik. Dunia itu menarik loh saudara. Ya. Orang itu kalau lihat dunia, waduh tertarik. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh dalam ketertarikan dunia. Tapi saya berdoa, tempat-tempat ini fokusnya kepada Tuhan. Ya. Itu poin yang pertama saudara ya. Poin yang kedua. Ya.
Apa makna kenaikan Yesus surga bagi kita hari ini? Ya. Poin yang kedua, kenaikan Yesus memberi tugas. Tugas apa? Jadi saksi. Tidak gampang lu jadi orang percaya itu. Kita harus bersaksi. Kamu itu garam dan terang dalam dunia ini. Yesus naik ke surga. Apa sih maknanya bagi kita orang percaya? Sudahkah hidup kita ini menjadi satu suratan yang terbuka? Sudahkah hidup kita menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita ini berada? Kita lihat ayatnya, Matius pasal 28 ya, ayat yang ke-19 saudara ya. Coba kita akan baca ya saudara. Bisa ditampilkan Matius 28 ayat 19 saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua apa? Bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara. Coba ditampilkan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8, saudara ya. Nah, Kisah Rasul pasal 1 ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang 8, tetapi, dikata apa? Kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini sudah. Saudara, kenaikan Yesus ke surga ada maknanya. Saudara itu oleh tugas sama Tuhan. Dapat tugas dari Tuhan menjadi apa? Saksi. Di mana saksi, saudara? Kalau menurut ayat ini di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu ya di rumah tangga kita sendiri. Dimanapun sudah berada itu harus jadi saksi. Amin. Bisa enggak kita jadi saksi? Tuhan, aku gak kuat jadi saksi. Firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun, kalau belum turun, bisakah kita jadi saksi? Penuh kuasa enggak ketika bersaksi? Roh Kudus harus turun dulu. Menurut Alkitab, Roh Kudus harus turun dulu, kamu terima, baru kamu bisa bersaksi. Kalau gak Roh Kudus ini tidak ada kuasanya. Ya, Tuhan katakan ada tugas loh bagi hidup saya dan saudara menjadi saksi dimanapun sudah berada. Anak Tuhan, mungkin saksi di sekolah, saksi di rumah. Ya, bagaimana saksi kalau di rumah? Jadilah engkau berkat di rumah. Dengan engkau bisa jujur di rumah, di kantor juga, di pekerjaan. Engkau juga jadi saksi. Itu loh, anak Tuhan kerja di kantor, enggak pernah korupsi. Jujur anaknya. Itu saksinya Tuhan. Saksi Tuhan itu juga dikatakan apa? Ketika engkau mengalami satu penganiayaan, ketika engkau mengalami satu ketidakenak dalam hidup saudara, engkau enggak boleh balas loh. Itu juga saksi. Enak enggak bersaksi itu? Enggak enak. Tapi firman Allah kata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu ada kuasanya. Kuasa untuk bersaksi. Kalau Roh Kudus turun dipakai. Bukan untuk gagah-gagahan kita saja. Ya. Saudara, Roh Kudus diberikan hidup saya dan saudara. Kita butuh Roh Kudus hari-hari. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Hari-hari sangat berat. Persoalan semakin hebat. Ekonomi juga semakin berat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Percaya, Tuhan, aku rindu Engkau melawat, aku rindu Engkau menjamah hidupku. Kita butuh kuasa Roh Kudus hari-hari ini, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita butuh Roh Kudus. Tidak gampang hari-hari ini, saudara. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, percaya, engkau akan mampu untuk melewati itu semua. Engkau akan sanggup untuk mengatasi itu semua. Ya. Ayo buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk menjamah melawat hidupku. Ada pujian kata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Penolong
menolong loh dia itu, saudara. Ketika engkau mendalam satu kelemahan, ketika mendalam satu kesulitan, Tuhan ya apa cara berdoanya? Roh Kudus yang akan membantu. Bagaimana ini aku ngomong apa Tuhan? Pernah enggak saudara mengalami satu kesulitan untuk ngomong sama Tuhan? Persoalan begitu berat, masalah begitu yang terjadi apa? Hanya bisa apa? Nangis tok Tuhan. Wis brodos mulu. Ya apa iki Tuhan, aku gak iso. Benar enggak saudara? Saudara pernah ngalamin itu? Jangan malu Mbak Roh Kudus. Roh Kudus jamah lawat aku rindu jamah. Jamah aku Tuhan. Ketika sudah dilawat oleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus, hidupmu pasti penuh dengan sukacita. Hidupmu pasti penuh dengan damai sejahtera. Tidak mungkin penolong itu akan meninggalkan saudara. Mengapa? Tuhan itu kasih Roh Kudus dalam hidup saya saudara. Kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara? Karena dia tahu engkau kalau tidak ada penolong tidak mampu. Gak kuat. Rasa-rasanya Tuhan, gak melok Tuhan gak paten. Enggak saudara. Tuhan gak melok, gak apa-apa Tuhan. Tapi ada Roh Kudus yang menghiburmu, yang memelukmu, yang menolongmu, yang menopang hidupmu. Saudara, dalam setiap pelayanan yang kita lakukan itu tidak mudah. Saudara. Ada keluar masuk, membuat Tuhan, ini sajane pelayananmu atau bukan. Sajane ini pekerjaan Tuhan atau bukan. Membuat kita jadi bertanya-tanya. Waktu kita juga untuk pelayanan di Jombang atau di Terongan, saudara, itu juga ya mudah. Ya. Tidak mudah, saudara. Apa yang terjadi? Kita ini juga seperti pindah-pindah, saudara. Artinya apa? Gereja kita itu pindah-pindah. Capek loh orang pindah itu. Usung salon, usung gitar, usung-usung itu capek. Terus akhirnya Roh Kudus tolong kasih tempat. Sampai Ibu Erna itu saya ngomong, Tuhan, aku minta dalam 3 hari ini kalau tidak kasih tempat, tak buyar ya Tuhan. Terus gak usah pelayanan. Saudara, itu kan sesuatu yang berat. Capek loh Tuhan. Gak kuat loh Tuhan. Berat, apa mana ngurusi jemaat. Apalagi ngurusi orang-orang yang beda pikirannya Tuhan. Situ jaluk ini, situ jaluk itu. Nggak dituruti pore Tuhan. Kita sudah bina, kita sudah kasihi, kita sudah doa, dibina, kok dablek. Dibinasakan, Bevi. Bayo. Saudara dengar ya, dibina gak kena, dibinasakan. Saudara, sudah kasih Tuhan. Kita sudah berdoa seperti itu. Loh, hari pertama Tuhan belum jawab. Ya, puji Tuhan, Tuhan tidak jawab akhirnya. Ya, hari kedua, lah kok Tuhan langsung jawab, saudara. Seseorang yang datang ngomong, kamu maulah tempat untuk ibadah? Ya mau. Akhirnya apa, saudara? Tuhan tahu kok pergumulan kita hari ini. Saudara punya pergumulan, saya juga punya pergumulan. Ya, saudara punya masalah, juga punya masalah. Ada Roh Kudus yang menolong dan membantu hidup saya, saudara. Rasanya enggak mampu Tuhan, aku gak kuat, urusin ini, bolak-balik diurusi, bolak didoa, disembayang, sembayang tumpang tangan, tumpang kaki, tumpangi kabeh saudara. Kok gak bertobat sih Tuhan? Jadi enggak saudara lagi. Enggak bertobat sih kon ibu ini. Saudara, Roh Kudus nanti akan mengubah. Kita tidak bisa mengubah seseorang. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah. Kita tidak bisa mengubah sesuatu, hanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan diberikan kuasa untuk mengatasinya, saudara. Saudara kasih Tuhan, memang kita butuh Roh Kudus, tolong. Ya, Roh Kudus, tolong. Tanpa Roh Kudus kita tidak tahu. Malam hari ini Tuhan ingatkan, ayo engkau jadi saksi. Dimanapun kau berada, enggak enak loh jadi saksi itu. Wong Kristen itu boleh marah enggak? Boleh ya, tapi untuk batasi. Tapi nek meneh marah, besok lagi marah, boleh enggak? Boleh ya, ya wis marah-marah terus saya saudara. Kabeh kok oleh terus. Berarti kan masih diikat oleh marah-marah itu ya. Ya, nah saudara, anak Tuhan itu enggak boleh marah-marah terus.
Ya, kalau marah itu anak batasnya. Terus marah, ini masuk marah-marah. Marah lagi saudara. Saudara, itu loh kesaksian kita. Kesaksian itu kita harus menahan amarah kita. Waduh, gregetan ini gitu. Kadang apa? Tidak bisa dibendung. Wah, brodol deh. Wah, dari kebun bintang Ragunan, kebun bintang nang Surabaya metu kabeh. Tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menguasai hidup saudara. Ada penguasaan diri. Ketika engkau mengalami satu penganiayaan, ketika engkau mengalami satu ketidakbaikan, ya, ketika engkau dimusuhi, Roh Kudus ngomong, berkati musuhmu. Bisa enggak berkati musuh? Nah, jujur. Ketika engkau disakiti oleh tonggomu dan semuanya mungkin ya, oleh anak Tuhan dan semuanya mungkin, kamu itu disuruh memberkati. Saksi, kamu harus bersaksi. Bisa enggak Tuhan berkati. Tapi rada abot. Nah, itu Roh Kudus. Berkati gak tulus, gak diterima Tuhan. Tiwas pegel, salah dewi. Saudara, Roh Kudus akan membantu kita. Kan Yesus ngomong, berkati musuhmu, berdoalah. Itu sih ngangel sudah. Tapi Alkitab sih ngomong, soal Alkitab ini disuwai Tuhan, ojo sing iki. Enggak. Jadi malam hari ini, Tuhan ingatkan, makna yang kedua, ayo engkau jadi saksi. Tidak gampang. Akan mengubah hidupmu. Jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Mungkin kita orang percaya, Tuhan, kok gak memuliakan Tuhan sih hidupnya? Kok senantiasa hidupnya itu senantiasa bertentangan dengan firman Tuhan sih Tuhan? Jangan menghakimi. Sering kan kita sering menghakimi, wah anjane kok. Tapi di sini tidak ada. Amin. Jangan kita menghakimi itu, hakiman itu urusannya Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi. Artinya kita sudah melanggarnya. Yang kita lakukan apa? Wah, urusanmu sama Tuhan, urusan kita dengan Tuhan apa? Menyenangkan Tuhan. Urusan dia tidak mau menyenangkan Tuhan, urusan dia mau hidup seperti apapun, urusannya dia dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan apa? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Itu loh kerinduan kita. Senangkan hatinya Pak. Senangkan hatinya Tuhan. Kita sudah dikasih Roh Kudus. Tuhan ajar aku untuk menyenangkan. Sering kita gagal juga untuk menyenangkan Tuhan. Aku gagal Tuhan menyenangkanmu. Kembali lagi kepada Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Tuhan kan ngomong, ayo barang siapa yang letih, lesu, dan beban berat. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Kau pasti lega. Engkau akan pasti mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Malam hari ini sudah. Yesus, kenaikan Yesus ke surga. Ada tugas bagi kita sekarang. Ayo menjadi saksi dimanapun kau berada. Di pekerjaanmu, di sekolahmu, di rumah, dimanapun kau berada. Menjadi saksi. Ya, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kita lihat poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga demikian. Kenaikan Yesus membawa pengharapan kedatangannya kembali. Saudara kasih Tuhan. Apa sih maknanya? Tuhan, engkau sudah naik. Tadi kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1, saudara ya. Ayat yang ke 9 atau 10, 11 saudara. Coba ayat yang ke 9. Coba ayat yang ke 9. Kisah Rasul pasal 1. Sudah ia mengatakan demikian, dikatakan terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ayat yang 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia
naik ke sorga. Saudara, poin yang ketiga, kenaikan Yesus itu membawa pengharapan. Untuk apa? Kedatangannya kembali. Kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah percaya. Percayalah, kalau Yesus datang yang kedua kali, ada apa? Rapture. Pengangkatan. Sudahkah kita siap sedia? Oh, enggak ada yang ngerti ya? Oh, lagunya suwi ini. Lagu perjanjian lama ini. Nah, saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini loh. Saudara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali enggak? Loh kok kami Bu Evi tok? Oh, Bu Evi diangkat ya. Tuhan belum datang aja kok. Lapo? Saudara, Tuhan pesan, ayo berjaga-jagalah. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh itu. Disuruh untuk nunggu mempelai. Sama-sama menunggu loh 10 gadis itu saudara. 10 gadis itu disuruh menunggu mempelai. Ayo jaga-jaga. Saudara tahu kapan mempelai datang? Ono sing ngerti, ojo ngomong tanggal iki, jam iki, enggak ada, itu enggak Alkitabiah. Alkitab sudah ngomong Tuhan tidak beri jam dan tanggal. Nek kalau orang bicara tanggal, jam dan waktu itu melanggar firman Tuhan. Enggak percaya. Karena Alkitab ngomong, Tuhan enggak ngomong jam, tanggal, waktu, enggak. Ya, jadi jangan percaya. Oh bisa nanti tanggal sekian, wah bingung ada saudara ya. Nah saudara, malam hari Tuhan katakan, ayo Yesus membawa pengharapan kedatangan yang kembali. Ada harapan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan. Nanti kalau ada pengangkatan, aku siap. Sudah kau siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua? Ayo sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Ya. Jangan lagi apa saudara, tidak fokus lagi, aku sungguh-sungguh. Menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Yang tadinya mulai bolong-bolong, ayo setia lagi. Yang tadinya mulai ragu-ragu, ayo ambil lagi taat lagi. Yang tadinya mulai bimbang, wes ayo kembali taat sama Tuhan. Tuhan akan datang kedua kali. Ya. Kalau Tuhan datang kedua kali, kalau saudara tidak siap, tinggal. Ditinggal sama Tuhan, tidak peduli. Tuhan ngomong, ayo siap-siap. Ya. Yesus akan datang kedua kali, untuk apa? Menyambut mempelainya. Kita itu mempelainya loh. Sudah siap mau jadi mempelainya Tuhan? Mempelai itu dibentuk sama Tuhan loh ya. Mempelai itu kan tidak gampang, tidak mudah. Yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah orang yang siap sebagai mempelainya Kristus. Kita berdoa malam hari ini. Saudara adalah mempelainya Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena malaikat sudah ngomong, dia akan datang kembali untuk menjemput kita ini loh. Ya. Yang tadinya dikatakan Tuhan itu menyediakan apa? Menyediakan tempat kan di surga. Tempatnya sudah jadi. Tempatnya sudah disiapkan waktu Tuhan datang. Ada pesta perkawinan anak domba. Wah, luar biasa. Yang tadinya kita sudah capek ikut Tuhan, yang kita lelah, waduh, tak terbayangkan sukacitanya. Hai saudara, semangat ikut Tuhan. Mungkin saudara ini capek, lelah, letih, lesu, daging itu inginnya apa saudara? Enggak gelem diajak apa? Ibadah. Enggak suka diajak doa. Enggak suka diajak apa? Ujian. Enggak suka diajak apa lagi saudara? Daging ini senangnya diajak apa? Tidur. Baby, Jumatnya sering tidur. Belum Jumatnya lemu-lemu kabeh kuturu. Tidur rohaninya saudaranya. Daging kan senang gitu. Apa mulai pas doa malam. Banyak berdoanya atau banyak tidurnya. Nah, gak usah doa mulai saudara. Ya memang berat, doa itu paling berat saudara. Karena apa? Pelayanan yang paling tertinggi adalah doa. Gak ada omong gelem itu. Lapo sih menengah itu berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Terus tangkap. Ajaib Tuhan. Diterima Tuhan enggak? Diterima ya? Tuhannya saudara diterima itu. Itu Tuhan capek aku Tuhan. Betul enggak saudara? Sering kan kita gitu. Kita punya Tuhan yang siap mengangkat hidup saudara. Yang siap untuk membela saudara. Tuhan akan datang kedua kali.
Saudara sudah siap? Amin. Amin. Amin Bu Evito. Oleh karena malam hari ini saudara, tidak saya persingkat ya, hanya 3 poin saja. Ya. Sekarang penutupnya saudara. Ya. Dikatakan sini, kenaikan Yesus surga bukanlah akhir dari apa? Penyertaannya, bukan akhirnya. Dan bukan berarti dia apa? Meninggalkan kita sendirian. Justru apa? Melalui kenaikannya, Yesus itu membuka jalan bagi apa? Roh Kudus itu hadir. Ya. Tinggal dan bekerja di dalam setiap hati yang percaya. Amin. Dan dikatakan hari ini kita tidak boleh berjalan sendiri. Ada kuasa sorga yang menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, memulihkan yang hancur, dan mengubahkan hidup yang putus asa menjadi apa? Penuh pengharapan. Kalau ada pengharapan di dalam Tuhan, amin. Si Tuhan. Mari saya undang kita bagi berdiri. Silakan tim musik bisa maju ke depan. Kita datang ke